Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait manajemen berkas. Seperti biasa, silahkan dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Setelah kemarin dilakukan pembahasan pada overview berkas dan media penyimpanan, maka hari ini akan kita lanjutkan pada pembahasan manajemen berkas. Secara garis besar, manajemen berkas akan kita bahas dalam 5 hal, yaitu operasi pada berkas dan direktori, pengelolaan ruang kosong, pengelolaan alokasi berkas, proteksi dan bagi pakai berkas, dan juga backup dan recovery. Salah satu tugas utama manajemen berkas adalah melakukan operasi terhadap berkas dan juga direktori. Operasi pada masing-masing, yaitu berkas dan direktori, dapat dilihat mulai dari membuat dan menghapus, membuka, membaca, melompat, dan juga menutup untuk berkas, dan juga membuka, mencari, melihat, dan juga mengubah nama untuk direktori. Operasi pada berkas dilakukan oleh program aplikasi melalui aplikasi Shield. Aplikasi Shield digunakan sebagai antarmuka. Contoh aplikasinya adalah Explorer dan CMD untuk Windows dan juga Bash untuk Linux. Keberadaan suatu berkas dimulai ketika pengguna meminta sistem operasi untuk membuat suatu berkas. Untuk selanjutnya, sistem operasi akan mengalokasikan ruang di media penyimpanan untuk berkas tersebut dan juga mencatat atributnya ke direktori. Jika berkas tidak diperlukan lagi, maka pengguna dapat menginstruksikan melakukan penghapusan, di mana ruang di media penyimpanan akan dibebaskan dan direktori berkas juga akan dihapus. Sebelum dapat dibaca dan ditelusi, suatu berkas harus dibuka terlebih dahulu. Membuka suatu berkas berarti membaca atribut berkas dari direktori, yang untuk selanjutnya akan disalin dari media penyimpanan ke memori utama. Menulis berkas berarti mengubah, menambah, ataupun menghapus isi berkas yang sudah ada. Berkaitan dengan operasi selanjutnya, program aplikasi menyediakan perintah untuk melompat ke suatu posisi tertentu dari berkas yang sedang dibuka. Ini adalah pengertian dari operasi melompat ke suatu posisi. Sistem operasi dapat mengubah rekaman atribut berkas di direktori. Hal ini berkaitan dengan operasi mengubah nama berkas yang dapat dilakukan pada aplikasi Shell. Untuk melakukan operasi ini dibutuhkan pointer untuk melakukan pencatatan posisi terakhir pengaksesan isi berkas. Ketika dilakukan presetan, maka pointer akan kembali kepada posisi awal berkas. Ketika dilakukan operasi penulisan, maka data perubahan akan disimpan sementara di memori. Nah, saat dilakukan penutupan berkas, seluruh perubahan maka akan disimpan secara permanen ke media penyimpanan. Pembahasan selanjutnya pada manajemen berkas adalah operasi pada direktori. Operasi pertama dalam direktori adalah membuat dan menghapus direktori. Pembuatan berkas dan pembuatan direktori adalah sesuatu hal yang sama, hanya saja perintahnya yang berbeda, tetapi cara pengalokasian ruang media penyimpanannya sama. Karena direktori merupakan tempat untuk menyimpan berkas, maka ketika dilakukan penghapusan direktori, secara logika, seluruh berkas yang ada di dalamnya akan terhapus. Salah satu operasi penting yang dapat dilakukan terhadap direktori adalah mencari suatu berkas yang berada dalam direktori tersebut. Proses pencarian akan melibatkan pembacaan simpul ataupun tabel rekaman atribut berkas yang tersimpan dalam suatu direktori. Operasi melihat isi direktori berarti menampilkan informasi mengenai berkas-berkas yang berada di dalam suatu direktori. Operasi perubahan nama direktori dilakukan pada simpul ataupun tabel rekaman direktori induknya. Sehingga pada prinsipnya mekanisme pengubahan nama direktori sama dengan mekanisme pengubahan nama pada berkas biasa. Salah satu bagian dari manajemen berkas adalah pengelolaan ruang kosong media penyimpanan. Ruang-ruang kosong tersebut perlu dicatat sehingga memudahkan pengalokasian berkas yang akan disimpan. Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan untuk pencatatan ruang kosong adalah teknik bit vector, linked list, grouping, dan juga counting. Teknik bit vector menggunakan satu bit untuk menyatakan kosong tidaknya setiap alamat blok media penyimpanan. Jumlah bit yang diperlukan untuk pencatatan adalah sejumlah blok logika media penyimpanan yang ada. Misalkan, terdapat
8 blok, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 7. Informasinya blok kosong adalah 1, 4, 5, dan 6 juga 3, sementara yang terisi adalah 0, 2, dan 7. Untuk blok yang terisi maka disajikan dengan bit 1 dan yang tidak terisi dengan 0 seperti pada contoh. Teknik linked list menggunakan blok-blok kosong di media penyimpanan untuk menyimpan pointer atau alamat blok kosong berikutnya. Informasi pointer ini dapat disimpan di awal atau akhir setiap blok yang kosong. Sebagai contoh, bisa kita lihat dalam gambar bahwa untuk blok yang kosong ada 1, 3, 4, 5, dan 6. Alamat blok pertama yang kosong yaitu blok 1. Selanjutnya, pada akhir blok 1 akan dicatat alamat blok kosong berikutnya. Blok berapa? Yaitu blok 3. Begitu juga untuk blok-blok selanjutnya. Pada blok 3 maka dicatat pointer blok 4 sebagai blok yang kosong. Kelebihannya adalah menghemat penggunaan ruang khusus untuk pencatatan blok kosong. Namun, jika salah satu blok kosong rusak, maka pengelolaan akan terganggu dan berjalan lebih lambat. Berbeda dengan teknik linked list, yang mana informasi alamat blok kosong tersebar pada blok kosong, maka teknik grouping mengumpulkan informasi alamat kosong tersebut ke blok kosong pertama. Diilustrasikan, karena blok kosong pertamanya adalah 1, maka informasi blok kosong yang akan dialokasikan dituliskan pada blok 1, yaitu 3, 4, 5, 6. Nah, hal ini untuk mengatasi kelemahan dari teknik linked list. Pencarian blok kosong menjadi lebih cepat dan alamat dari blok kosong harus dicatat secara khusus di sistem operasi. Teknik terakhir dalam pengelolaan ruang kosong manajemen berkas adalah teknik counting. Pada teknik ini, blok kosong di media penyimpanan dicatat di suatu tabel yang berisi dengan nomor blok kosong awal dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Pada gambar ini terlihat bahwa blok kosong awal ada 1 dan 3. Pada blok awal 1, maka jumlah blok yang mengikuti ada 1, yaitu blok 3. Sementara untuk blok awal 3, terdapat jumlah blok kosong selanjutnya 3, yaitu blok 4, 5, dan juga 6. Fungsi manajemen berkas lainnya adalah mengalokasikan berkas yang hendak disimpan dan juga melakukan pencatatan atributnya. Ada berbagai cara alokasi berkas, yaitu alokasi berurutan, alokasi berantai, dan juga alokasi berindeks. Bagaimana masing-masing? Pada alokasi berurut, semua bagian dari berkas diletakkan secara berurutan pada ruang yang tersedia. Pengalokasian dilakukan dengan mencari blok kosong yang cukup besar untuk menampung seluruh isi berkas. Informasi apa saja yang perlu ada dalam alokasi ini, yaitu nama berkas, blok awal, jumlah blok yang digunakan. Sebagai contoh, ada 1, 2, 3, 4, 5 file, begitu dimulai dengan file dengan nama count, diletakkan pada direktori 0 dan 1. Bisa diidentifikasi bahwa blok awalnya adalah 0, panjangnya karena menempati 2 blok yaitu 0 dan 1, maka panjangnya 2. Begitu juga dengan file TR, karena ditempatkan pada 14, 15, 16, maka blok awalnya adalah 14 dengan panjang 3. Begitu juga seterusnya untuk file-file yang lain. Kelemahannya apa? Yaitu tidak fleksibel karena harus mencari blok kosong yang bisa menampung semua isi berkas. Pada alokasi berantai, data berkas dialokasikan di blok kosong secara tersebar. Untuk menunjukkan lokasi blok berikutnya, di bagian awal atau akhir blok, atau di setiap blok, maka akan disimpan alamat blok alokasi berikutnya. Sebagai contoh, kita identifikasi bahwa catatan yang tersimpan di direktori adalah nama berkas, blok awal, dan blok akhir. Contohnya file zip, blok awalnya 9, N-nya adalah 25. Nah, data terkait blok-blok yang dialokasikan disimpannya di bagian akhir dari blok tersebut. Contoh, pada blok 9 maka informasinya adalah blok 16, pada blok 16 informasinya adalah blok 1, dan juga seterusnya. Hal yang khusus dari alokasi berindeks adalah pemakaian suatu blok khusus untuk mencatat blok yang ditempati berkas. Blok ini biasa disebut dengan blok indeks. Sebagai contoh, untuk file dengan nama chip tadi,
yang dialokasikan pada blok 9, 16, 1, 10, dan 25, informasi-informasi blok yang dialokasikan tersebut disimpan pada satu blok khusus, yaitu blok 19. Blok inilah yang disebut dengan blok indeks. Kelemahannya apa? Dengan membutuhkan satu blok khusus, maka butuh ruang khusus untuk blok indeks. Pada sistem operasi yang multi-user, berkas-berkas yang disimpan dapat digunakan bersama atau berbagi pakai. Akan tetapi, seringkali ada berkas yang berisi data-data bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh yang lainnya, sehingga perlu yang namanya pembatasan akses. Manajemen berkas menyediakan mekanisme proteksi terhadap pengaksesan berkas atau data tersebut. Terdapat dua mekanisme untuk melakukan proteksi berkas, yaitu dengan password dan juga dengan list atau daftar kontrol berkas. Untuk proteksi dengan menggunakan password, maka dilakukan pemberian password untuk setiap berkas yang disimpan. Artinya, jika terdapat pengaksesan berkas, maka manajemen berkas akan meminta password. Apabila password yang diberikan benar, maka dapat dilakukan pengaksesan. Apabila salah, maka akses ditolak. Proteksi seperti ini cocok ketika jenis berkasnya sangat khusus dan tidak banyak. Lantas bagaimana untuk kasus sebuah organisasi yang terdiri atas beberapa departemen, di mana satu departemen bisa mengakses file yang dimiliki oleh departemen lain dengan ketentuan khusus. Nah, disinilah diperlukannya proteksi berkas dengan daftar kontrol berkas. Proteksi dilakukan dengan membuat suatu daftar kontrol akses untuk setiap berkas dan disimpan pada direktori. Secara umum, pengakses akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu owner, group, dan juga everyone. Owner adalah pengguna yang membuat berkas, kemudian group adalah pengguna dan owner dalam satu grup yang sama, sementara everyone adalah siapapun yang dapat mengakses berkas. Sebagai contoh, ini ada sebuah organisasi X, ada dua grup, yaitu grup IT dan personalia. Dari grup IT ada user Rudi dan Budi, sementara dari grup personalia ada user Susi. Pada kasus ini, Rudi membuat sebuah berkas di mana berkas tersebut dapat diakses oleh Budi sebagai user dalam grup yang sama, namun hanya bisa membaca. Sementara untuk Susi sebagai user yang berada pada grup berbeda dengan Rudi tidak bisa melakukan pengaksesan apapun, sehingga atribut aksesnya adalah terdiri dari 3 hal: read, write, dan execute. Untuk Rudi sebagai owner, maka dia bisa melakukan ketiganya. Sementara untuk Budi sebagai pengguna yang satu grup dengan owner dan sudah dibatasi hanya bisa membaca, maka read-nya 1, write dan execute-nya 00. Sementara untuk Suci, atribut aksesnya adalah 000 karena tidak bisa melakukan pengaksesan atas 3 hal, yaitu read, write, dan juga execute. Data yang ada di media penyimpanan rentan terdapat kerusakan. Oleh sebab itu, sistem operasi harus memiliki mekanisme bagaimana mendeteksi dan juga memulihkan kembali berkas yang terjadi kerusakan. Mekanisme dalam backup dan recovery ada dua, yaitu pemeriksaan konsistensi data dan juga backup dan pemulihan berkas. Pada pemeriksaan konsistensi data, maka akan dilakukan pemeriksaan konsistensi atribut berkas yang tersimpan pada rekaman di direktori dengan kondisi berkas yang sesungguhnya. Selain itu juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan apakah terjadi kerusakan pada berkas atau tidak. Sementara untuk backup dan pemulihan berkas ini terkait dengan tugas dari manajemen berkas, yaitu melakukan backup secara otomatis. Backup adalah penyalinan berkas ke media penyimpanan lain sebagai cadangan, yang nantinya akan digunakan sebagai pemulihan berkas jika terjadi kerusakan berkas. Baik, itu adalah penjelasan detail dari manajemen berkas mulai dari operasi pada berkas dan direktori sampai juga dengan backup dan recovery. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk belajar sistem operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.